Akses sungai itu kan akses publik, tapi dikomersilkan nantinya. Dan secara privat itu akan menambah value dari nilai properti yang ada akses sungainya yang nanti bisa masuk kapal-kapal pribadi yang sifatnya eksklusif gitu ya. Itu juga bagian yang harus kita pertimbangkan, kerugian masyarakat kehilangan sungai itu nilainya berapa. Kalau dikompensasikan dengan nilai PAD yang bertambah tadi, nggak ada nilainya itu PAD. Belum lagi fasilitas jalan-jalan yang ditutup, yang kemudian menutup akses masyarakat. Itu berapa ribu meter atau berapa kilometer jalan-jalan kalau ditotal luasnya. Dan itu tidak ada kompensasi terhadap hal itu. Belum lagi laut yang dipagari yang tujuannya adalah pantai-pantai mereka mereka akan jadikan pantai eksklusif seperti di PIK 1 lah hari ini, sehingga masyarakat tidak bisa lagi mengakses pantai itu secara bebas seperti sebelumnya. Ya, ini berdampak pada akses laut bagi nelayan. Jadi nelayan-nelayan itu kalau mau ke laut harus memutar mengitari pagar-pagar pantai, pagar-pagar laut itu. Yang kedua, kemarin ada keluhan tambahan ketika musim ombak ke pinggir begitu, ikan-ikan itu tidak ada di tengah. Jadi nelayan kalau ingin dapat ikan banyak itu kan harus melaut di wilayah pinggiran. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa sekalian, dimanapun berada, pada malam hari ini kita wawancara eksklusif bersama dua tokoh yang hari ini sedang ramai diperbincangkan terkait dengan kasus PIK 2. Dan dua tokoh ini seringkali menyampaikan pandangan-pandangan terkait dengan proyek ini, yang mana dalam pandangannya adalah menolak keras adanya proyek PSN PIK 2 milik Aguan dan Antoni Salim, sebagaimana tulisan terbarunya, yaitu yang pertama kita hadir bersama kita Bang Ahmad Khozinuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Ahmad Khozinuddin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beliau adalah salah satu advokat yang menjadi penggugat ya, mewakili Ya. penggugat dalam hal ini penolakan terkait kasus PIK 2 yang kemarin sidang perdananya sekitar 2 minggu atau 1 minggu yang lalu lah di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan nanti juga akan hadir diskusi bersama kita ya salah satu yang turut menolak keras adanya PSN PIK 2 yaitu Bang Edi Mulyadi. Beliau adalah wartawan senior FNN. Dan teman-teman sekalian, seperti yang kita tahu ini semakin lama semakin panas ya. Bahkan sudah ada update terbaru tentang proyek ini sebagaimana yang dilansir oleh Ermol, salah satu berita. Judulnya berawal dari lahan kosong, PIK 2 kini beri pendapatan daerah Tangerang yang signifikan. Nah, ini ditulis oleh Republika Merdeka ya. Di sana ditulis bahwa geliat ekonomi di Pantai Indah Kapuk atau PIK 2 memberikan dampak pendapatan asli daerah atau PAD yang signifikan terhadap Kabupaten Tangerang. Tercatat di sini ada Kecamatan Kosambi periode 2021 sebesar 31,286 miliar, 2002 46.562 miliar, 2023 356.519 miliar. Kemudian Kecamatan Paku Haji pada 2021 sebesar 16.023 miliar, 2022 sebesar 78.910 miliar, dan 2023 sebesar 78.935 miliar. Selanjutnya Kecamatan Teluk Naga pada 2021 mendapatkan 37.480 miliar, 2022 sebesar 76.970 miliar, dan 2023 sebesar 45.228 miliar.
Nah, ini disebutkan tentunya dengan adanya kawasan PIK 2 ini, pendapatan pajak dan retribusi dari beberapa sektor meningkat. Sekarang setelah dibangun perumahan kuliner bisnis otomatis berdampak pada peningkatan pajak asli daerah. Nah, dari sini kita bisa lihat para pemirsa sekalian di dalam berita ini eh, dikatakan di situ meningkatkan pendapatan daerah. Nah, ini menarik untuk kita bahas. Benarkah demikian? Nah, untuk itu kita minta pandangannya yang pertama kepada Bung Ahmad Khosinuddin nih sebagai yang terus lantang menolak adanya PSN PIK 2 ini. Silakan Bang Ahmad Khosinuddin. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama Waalaikumsalam saya warahmatullahi mau wabarakatuh. meluruskan host ya, cara membaca data itu keliru itu. Jadi cara Oh, membaca koma datanya ya, jadi koma ya. iya koma itu bukan 31.286 Iya, 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 miliar iya. Sorry, bukan. sorry, sorry. Ya 2021 Kosambi itu 31,286 miliar itu maksudnya Oh, 31.286 juta itu maksudnya begitu karena koma. Di hmm. 2002 jadi 46 miliar. Berarti kan peningkatannya hanya dari 31 menuju 46. Kita hitung saja. Berarti kan sekitar 9 Oke. tambah 6 kan ya 16-an miliar gitu. Kemudian 2023 jadi 356 miliar itu agak gede itu lonjakannya ya signifikan itu. Paku Haji juga begitu. Nah, oke lah kita abaikan ya data-data ini dari sisi penyebutan. Jadi intinya itu tidak sampai ribuan ya, Bung Arif, baru puluhan. Yang paling gede itu di 2023 Oh iya, iya. 356 miliar itu koma itu. Kalau koma itu berarti cuma ratusan juta itu komanya. Nah, yang kita persoalkan adalah begini. Yang pertama tidak melihat dari sisi PAD-nya. Kita bandingkan dari sisi berapa ya tanah-tanah yang kemudian terkonversi menjadi perumahan yang sebelumnya pertanian itu berapa potensi pendapatan dari pertanian yang hilang karena berubah menjadi properti. Itu dari sisi hasilnya. Yang kedua kita juga harus hitung dari sisi nilai tanahnya. Tanah-tanah tadi ya, kemudian ketika diubah menjadi properti prosesnya seperti apa gitu loh. Kalau prosesnya itu alamiah dengan transaksi jual beli antarode ya. Antarode itu maksudnya dengan kesepakatan. Walaupun dibeli mungkin cuma 1 juta per meter, tapi dengan kesepakatan dan keriduan nggak ada masalah begitu. Karena kalau kita bicara industri properti itu kan asas produksi properti itu bukan pada marketing, bukan pada modal untuk membangun, tapi asas dari produksi industri properti itu adalah tanah. Kalau nggak ada tanah, nggak ada industri properti. Nah, justru yang harus dilihat yang saat ini menjadi masalah itu bukan diskursus apakah industri properti itu menambah PAD atau tidak. Orang awam pun pasti akan menyatakan setiap ada pembangunan industri properti pasti akan meningkatkan pendapatan. Itu Oke. sudah mafhum gitu. Cuman persoalannya adalah beberapa hal yang harus kita diskusikan lebih rinci adalah pertama bagaimana proses pembebasan lahan tadi ada tidak pihak terzalimi. Kalau ada satu saja pihak yang terzalimi maka catatan angka-angka tadi bukan sebuah prestasi justru menjadi simbol betapa rakusnya industri properti meraup banyak keuntungan yang dari keuntungan itu sebagian menjadi pendapatan dari daerah melalui retribusi juga pusat melalui pajaknya kan di atas derita orang yang terzalimi. Nah, faktanya kan hari ini yang kita persoalkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat itu kan adanya banyaknya kezaliman yang dialami oleh masyarakat yang terdampak proyek Pantai Indah Kapuk 2 itu berupa pertama adalah perampasan tanah. Nah, kenapa saya konsisten menyampaikan nomenklatur perampasan tanah? Karena transaksi yang terjadi itu bukan karena keridhaan, tetapi atas keterpaksaan. Ada yang keterpaksaan dengan harga yang murah, bahkan keterpaksaan harus melepas tanah tanpa harga karena sudah kadung diuruk sampai hari ini belum dapat bayaran. Ada yang keterpaksaan karena dikasuskan, dia agar lepas dari kasusnya, maka secara tidak ridho terpaksa melepas tanahnya agar bisa lepas dari kasusnya. Ada tipu daya. Nah, tipu daya itu hoax ya. Ya, ini kan berkaitan dengan status PSN yang diberikan di Maret 2023 yang lalu, 2024 yang lalu,
yang kemudian status PSN itu seolah-olah meliputi seluruh kecamatan-kecamatan yang disebutkan tadi gitu. Padahal terakhir belakangan baru kita ketahui status PSN itu diberikan hanya di lokasi yang sorry ini kok jadi mati-mati. Suara saya masih terdengar ya? Masih jelas. Gambar saya masih kelihatan? Masih. Masih cukup jelas. Oh, problem saya di ini. Tiba-tiba mati sendiri nih HP-nya. Oh, lanjut, Tat. Hmm. Masih. Ya, jadi kita akan lihat eh, deretan masalah itu sebagai satu kesatuan yang harus kita pertimbangkan. Tidak kita bicara cuan saja gitu ya. Nah, status PSN itu kan hanya di wilayah 1.755 hektar yang itu tidak mungkin meliputi Kecamatan Teluk Naga Kosambi sampai ke Tanara yang ada di Kabupaten Serang gitu loh. Nah, masyarakat itu diantaranya kemudian terpaksa melepaskan dengan harga yang murah atau bahkan ada yang diuruk ya tanpa ada harga mereka tak berdaya itu karena dianggap itu seolah-olah menjadi proyek negara di mana seolah-olah masyarakat menjadi khawatir takut kalau komplain atau melawan proyek itu dianggap melawan negara. Dan juga Hmm. ya banyaknya aktivitas intimidasi baik menggunakan preman, oknum aparat, oknum ASN, oknum kepala desa yang itu menambah kompleksitas ketakutan, kekhawatiran, kecemasan masyarakat terhadap upaya mereka untuk membela haknya atas tanah mereka. Itu dari sisi tanah rakyat yang menjadi hak privat mereka. Yang kedua ada hak publik yang itu juga dirampas secara paksa. Misalnya sungai-sungai yang ditimbun itu kan tidak ada wewenang bagi industri properti untuk menguruk sungai. Dan kemudian sungai itu dikomersilkan menjadi wilayah yang nanti akan memberikan keunggulan komparatif bagi industri properti. Misalnya nanti di pinggir-pinggir sungai itu dibangun perumahan-perumahan yang mewah yang nanti bisa mengakses kapal-kapal langsung ke rumah-rumah orang-orang kaya begitu kan. Nah, akses sungai itu kan akses publik tapi dikomersilkan nantinya. Dan secara privat itu akan menambah value dari nilai properti yang ada akses sungainya yang nanti bisa masuk kapal-kapal pribadi yang sifatnya eksklusif gitu ya. Itu juga bagian yang harus kita pertimbangkan kerugian masyarakat kehilangan sungai itu nilainya berapa. Kalau dikompensasikan dengan nilai PAD yang bertambah tadi nggak ada nilainya itu PAD. Belum lagi fasilitas jalan-jalan yang ditutup yang kemudian menutup akses masyarakat. Itu berapa ribu meter atau berapa kilometer jalan-jalan kalau ditotal luasnya. Dan itu tidak ada kompensasi terhadap hal itu. Belum lagi laut yang dipagari yang tujuannya adalah pantai-pantai mereka mereka akan jadikan pantai eksklusif seperti di PIK 1 lah hari ini sehingga masyarakat tidak bisa lagi mengakses pantai itu secara bebas seperti sebelumnya. Ya, ini berdampak pada akses laut bagi nelayan. Jadi nelayan-nelayan itu kalau mau ke laut harus memutar mengitari pagar-pagar pantai, pagar-pagar laut itu. Yang kedua kemarin ada keluhan tambahan ketika musim ombak ke pinggir begitu, ikan-ikan itu tidak ada di tengah. Jadi nelayan kalau ingin dapat ikan banyak itu kan harus melaut di wilayah pinggiran. Nah, ini tidak bisa lagi melaut di wilayah pinggiran di sekitar pantai karena terhalang oleh pagar-pagar yang dibuat oleh PIK 2 tadi gitu. Nah, hal-hal seperti ini tidak pernah dikompensasikan atau diperhitungkan dengan nilai-nilai PAD tadi. Apalagi kalau kita bicara kezaliman, keuntungan jangankan 1 miliar, 1 triliun pun bagi kita ya umat Islam tidak bernilai kalau itu dibangun di asas kezaliman terhadap masyarakat begitu loh. Dan ini kan terjadi kezaliman ini kan sudah nyata. Belum lagi kalau kita bicara tentang transportasi pengurukan yang menggunakan truk-truk untuk mengangkut tanah timbun, material tanah timbun oleh proyek PIK 2 ini kan sudah menjadi pengetahuan masyarakat seluruh wilayah di PIK itu loh yang terdampak itu pertama dia menimbulkan polusi, kedua menimbulkan kerusakan jalan, ketiga menimbulkan kecelakaan. Dan dari kecelakaan itu sudah kita data bukan hanya ada korban cacat saja ya, bahkan ada korban jiwa meninggal. Data-data itu terus kita kumpulkan dan terakhir kan kita dapat update dari seorang warga desa waktu kita pertemuan di Kecamatan Pontang, Aula Pontang itu mengaku sampai ada jasad yang tidak dikenali langsung dikubur. Dan saat itu warga itu bingung mau ngeluh kepada siapa. Nah, atas peristiwa yang ramai inilah kemudian terjadi berbagai konsolidasi alamiah di kalangan civil society dan diantaranya itu adanya musyawarah rakyat Banten di Aula Kecamatan Pontang. Disitulah kita mendengar keluh kesah curhatan warga atas dampak negatif dan ini tidak pernah
ya diperhitungkan sebagai dampak PIK 2, yang hanya dihitung adalah angka-angka. Dan lagian angka-angka keuntungan tadi ya, kalau kita bicara pertumbuhan ekonomi atau klaim terhadap menciptakan lapangan kerja, pertanyaan besarnya, siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi itu? Apakah nelayan yang kemudian katakanlah dia nggak perlu lagi melaut, cukup ongkang-ongkang kaki-kaki di rumah. Sejak PIK datang mereka nggak bisa melaut dan nggak perlu melaut karena setiap hari mereka sudah mandi uang dari PIK 2 misalnya begitu. Atau dua, petani. Sejak PIK 2 datang mereka memang nggak bisa bertani tapi nggak perlu lagi bertani karena sekarang sudah menjadi saudagar kaya. Setiap bulan dia dapat untung ratusan miliar dari PIK 2 misalnya. Atau mereka yang menambak ya melihara ikan di air payau tidak perlu nambak lagi. Kenapa? Karena sejak PIK 2 datang ini mereka tiba-tiba menjadi sultan. Ya rumahnya mewah nggak perlu nambah lagi, kan nggak ada akses dari pertumbuhan ekonomi itu yang dinikmati oleh rakyat Banten khususnya yang terdampak dari proyek PIK 2. Alih-alih menikmati pertumbuhan ekonomi yang dihasilkan dari proyek PIK 2, malah mereka justru menjadi korban kezaliman proyek PIK 2 ini. Mereka nggak bisa nanam padi lagi karena sawahnya jadi tidak produktif. Bukan lahan kosong loh, itu lahan produktif. Jadi pemberitaan itu kan seolah versinya aguan saja, versinya PIK 2 saja itu. Bukan lahan kosong, itu lahan produktif. Ada dalam bentuk pertanian, persawahan, tambak, itu malah lahan produktif gitu. Jadi memang kita harus detail ya mengurai apa sih yang sebenarnya terjadi di proyek Pantai Indah Kapuk 2 ini. Karena kita bukan sedang menarasikan ada kezaliman, bukan, fakta memang ada kezaliman dan kita sampaikan itu kepada masyarakat. Jadi bukan ngarang-ngarang. Kalau ada yang menganggap kezaliman itu hanya ngarang-ngarang, ayo kita kawan kita datang ke Pulau Cangkir, ya ke Kerunju, kita lihat bagaimana laut-laut dipagari. Kalau kita mau bicara tanah sawah, ya kita ajak ke tanah-tanah sawah-sawah yang berubah fungsi. Kalau kecelakaan kita ajak berkunjung ke korban-korban kecelakaan akibat kecelakaan material tanah timbun yang dibawa oleh truk-truk untuk proyek PIK 2. Kalau masih ingin tahu ya mana yang meninggal, ya kita ajak juga ke yang meninggal terus. Kalau mau tahu ya keluhan masyarakat, ya kita ajak kepada korban langsung. Jangan kemudian klaim keberhasilan PIK 2 atau dukungan itu kita dengar misalkan dari misalkan DPD kemarin kan yang rame mendukung memuja-muji PIK 2 kan si siapa itu? Yoris, Eh, Yoris, Yoris Yoris. Sarawaya ya kan. Kemudian tiba-tiba ada Hendro Priyono turun gunung katanya itu untuk kemajuan desa. Desa yang mana yang maju karena PIK 2 gitu. Yang ada akses jalan dari desa-desa itu jadi terisolir gara-gara adanya proyek PIK 2 ini. Jadi saya kira kita sebagai elemen social society, civil society harus menyampaikan fakta apa adanya. Dan sebenarnya kalau PIK 2 itu menguntungkan, kami kan tidak perlu menggugat ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tentang adanya materi muatan perbuatan melawan hukum atas proyek yang dimiliki oleh Aguan dan Antoni Salim ini gitu loh. Nah, saya memang menarik Antoni Salim karena memang dia pemilik saham, pemegang saham yang tidak bisa cuci tangan sebagaimana Aguan juga tidak bisa cuci tangan atas adanya praktik perampasan tanah dan mafia tanah. Kalau dia bicara di Tempo kan seolah-olah mau cuci tangan Aguan, katanya di bawah itu memang ada mafia tanah, itu nggak tahu pemiliknya tumpang tindih. Pertanyaan sederhananya kan satu aja. Akhirnya tanah itu siapa yang memanfaatkan? Kan jadi industri propertinya milik Aguan gitu. Jadi jangan kemudian sembunyi tangan sementara pada saat yang sama dia tutup mata menerima tanah-tanah hasil sengketa itu sebagai asas produksi industri properti yang dia geluti, yang kemudian dia mendapatkan keuntungan berlipat-lipat dari proyek industri properti yang merampas tanah rakyat. Jadi itu pengantar dari saya, Bung Arif. Iya, terima kasih Bang Ahmad Kozinuddin. Jadi memang kalau kita dengar ya di berbagai pihak, tadi mohon maaf ya, datanya tadi saya baca ternyata salah ya. Saya pikir titik ternyata itu adalah koma. Jadi tiga Koma. puluhan miliar bukan bukan 30 ribuan Ribu miliar itu miliar. beda lagi. Kalau 30.000 juga nggak ada miliar, jadinya 30 triliun. Iya betul. Ya itu yang pertama. Terus kita lihat ini Bang Ahmad Kozinuddin di berbagai media hari-hari ini kan memang tidak seramai awal-awal dulu, tapi kita lihat beberapa kali banyak beberapa lah influencer dan beberapa orang yang juga
turut menyampaikan pandangan soal PSN PIK 2 ini ya. Misalnya kemarin ada yang mengatakan bahwa eh, jika proyek PSN dan proyek PIK 2 ini dua hal yang berbeda gitu, Pak Ahmad Khozinuddin. Di antaranya, jadi proyek PSN itu memang proyek PSN itu ada di 1.750 sekian hektar. Nah, yang lain itu memang memang apa memang proyek PIK gitu. Jadi dua hal yang berbeda. Terus kemudian ada juga yang menyampaikan bahwa jika kemudian masyarakat, rakyat itu benar-benar didolimi oleh PIK 2, silakan kemudian misalnya ada seperti yang dikatakan oleh Bang Ahmad Khozinuddin dan kawan-kawan gitu ya. Misalnya merasa dirampas tanahnya, ya silakan mengajukan gugatan ke pengadilan gitu. Sehingga kemudian nanti akan diselesaikan di pengadilan, itu kata mereka. Terus berikutnya itu adalah eh, bahwa proyek PSN PIK 2 ini akan akan menghasilkan pendapatan pajak yang tinggi gitu. Sehingga nanti akan menambah APBN negara dengan adanya proyek ini gitu. Nah, itulah kemudian yang muncul-muncul ke permukaan dalam rangka membela adanya proyek PSN PIK 2 milik Aguan dan Antoni Salim ini. Bang Ahmad Khozinuddin menanggapi apa namanya alasan-alasan demikian seperti apa, Bang Ahmad Khozinuddin? Ya, yang pertama ya, soal bahwa ada perbedaan antara PIK 2 yang menjadi PSN dengan PIK 2 selaku industri properti atau proyek properti yang memang sudah lama dikembangkan oleh Agung Sedayu gitu ya. Betul. Seolah-olah kita ini kan mencampur adukkan dua hal yang berbeda itu. Betul. Ya, untuk hal ini tanggapan kita kan sederhana saja. Justru yang menggabungkan dua hal yang berbeda menjadi satu kesatuan itu adalah pihak Agung Sedayu, pihak PANI, pihak proyek PSN PIK 2 ini. Kenapa demikian? Nah, sebelum ada status PSN PIK 2, PIK itu ada PIK 1, PIK 2, PIK 3, PIK 4 sampai 11 kalau tidak salah. Nah, tidak lama setelah Aguan ikut investasi IKN ya, yang kata dia dipaksa untuk menyelamatkan muka presiden ya, wajah presiden gitu. Dia babak belur gitu ya. Nah, setelah itu kan dapat status PSN nih, PIK 2 dengan BSD saat itu. Tiba-tiba PIK selain PIK 2, PIK 3, PIK 4, PIK lama itu semuanya diubah menjadi PIK 2. Dan itu ada di berbagai kecamatan yang kantornya juga didukung oleh Abdesi gitu loh, oleh PT Kukuh Mandiri Lestari gitu. Itu kan perusahaan operasional untuk pembebasan lahan. Artinya kan mereka yang sengaja menyelundupkan status PSN ini ke seluruh wilayah yang menjadi objek pengembangan bisnis Agung Sedayu, pengembangan bisnis dari Pantai Indah Kapuk 2 ini. Dan masyarakat itu menjadi cemas dan akhirnya melepas itu karena ada narasi seolah-olah seluruh proyek dari PT Pantai Indah Kapuk 2 Agung Sedayu ini ya punya Guan dan Antoni Salim ini seolah-olah menjadi PSN semua sehingga mereka seperti tak berdaya. Jadi masuk ke narasi yang kedua tadi, gimana mereka mau gugat melawannya negara? Ya, mereka kan udah paham, sudah banyak juga yang gugat secara perdata kalah juga karena tahu mafia ini kan mereka yang kendalikan begitu loh. Nah, ini yang sebenarnya harusnya dibongkar gitu. Kalau memang ya proyek ini nggak ada masalah, jawabannya sederhana. Sampai hari ini harusnya tidak ada masyarakat yang komplain. Harusnya justru banyak masyarakat yang bahagia. Banyak masyarakat yang mengapresiasi. Faktanya kan tidak demikian. Dan kita kan sudah turun ke lapangan. Apa yang disuarakan oleh masyarakat Banten, baik melalui musyawarah rakyat Banten di Kecamatan Ponta, juga kemarin ada lagi, termasuk pengakuan sejumlah pihak ke kita datangi, kan ternyata faktanya ada. Ada fakta sungai diuruk, ada fakta laut dipagari, ada fakta tanah ditimbun belum dibayar, ada fakta harga cuma 30 sampai 50 ribu, ada fakta intimidasi, ada fakta apa namanya penyelundupan hukum seolah-olah semuanya PSN gitu loh. Nah, makanya hari ini ketika kita membawa ke proses hukum itu juga dalam rangka memenuhi tantangan saudara Aguan. Saudara Aguan kan dalam wawancara Tempo menyampaikan ya kan, kalau ada masalah ya silahkan bawa ke hukum. Kita nggak mungkin hadapi satu-satu.
Ya sudah kita bawa ke hukum. Nah, sampai hari ini kan justru di bawah payung narasi hukum itu yang nggak muncul apa sih argumentasi saudara Aguan, Antoni Salim, Pani dan sebagainya. Yang ada kan suara-suara buzzer-buzzer di sosmed yang saya kategorikan mereka ini paling tidak satu di antara 4 kategori ya yang membela proyek ini ya. Yang pertama, ya karyawannya PT Pani, karyawannya Aguan, baik direksi atau karyawan bawahan biasa. Ya mereka harus membela karena sebenarnya bukan membela PT-nya tapi membela pekerjaan mereka. Walaupun orang-orang seperti ini sebenarnya moralnya sudah rusak karena mereka tega ya mempertahankan pekerjaan dengan berbuat zalim kepada masyarakat Banten. Gitu. Yang kedua, orang-orang yang di-hire dalam rangka untuk membela, entah konsultan hukum, entah konsultan PR, entah konsultan media, macam-macam gitu. Ya memang mereka dibayar, ya dikasih tulang, ya harus bicara untuk membela proyek itu. Yang ketiga, orang-orang yang selama ini mereka memang makan dari tulang-tulang yang dibagikan ke mereka, gitu. Ya harus menggonggong orang-orang seperti ini. Jadi aneh kalau mereka itu nggak menggonggong. Mungkin kalau tulangnya dihentikan baru berhenti menggonggong gitu. Nah, yang keempat adalah orang yang gila atau setidaknya akalnya tidak waras. Sebab kalau orang itu sehat, nggak mungkin mau membela kezaliman. Nggak mungkin mau menyodorkan wajahnya di sosial media untuk diketahui seluruh rakyat Banten. Oh, ini tuh ternyata orang-orang yang ikut membela kezaliman. Nggak mungkin. Kalau mereka murni hanya suara hati, pasti. Karena ya ada tulang-tulang yang dibagikan tadi gitu. Tapi kan, ya saya sih prihatin sekali gitu. Mereka itu kan hidup tidak hanya untuk dirinya. Ada anak istri yang nafkah itu diberikan akan menjadi darah dan daging keluarga mereka. Mereka juga akan berbaur, berinteraksi dengan masyarakat. Wajah mereka itu kan abadi di sosial media. Oh ini tuh yang dulu belain kezaliman. Oh ini loh yang dulu mendukung perampasan dan seterusnya. Itu resikonya lebih besar. Mereka itu kalau jalan kemana-mana itu khawatir. Tahu-tahu orang Banten marah dihajar aja itu pakai golok dari belakang kan nggak tahu kita. Nah kalau kita yang bela ini kan tenang. Saya di mana-mana. Terima kasih Pak. Aduh senang sekali gitu loh. Jadi mereka coba perhatikan yang membela-bela proyek Big Dua itu kan narasinya cuma bikin video sendiri atau dua, paling banyak bertiga. Kalau banyak-banyak ya kumpulan orang-orang yang kita tahu. Beda dengan yang protes. Yang protes itu kan sangat heterogen. Di Pontang itu macam-macam itu latar belakang. Bahkan ada dari Agra ya. Agra itu apa aliansi apalah gitu ya. Di sangat Agraria, kompleks yang menentang. Hah? agraria, agraria, Iya, agraria aliansi Agra, agraria apa gitu. Aliansi Penyelamatan Agraria Indonesia atau apa begitu ya. Artinya ini Nah, sangat heterogen dan itu murni gitu loh. Suara-suara mereka kan nggak settingan. Coba kan video-videonya kan masih ada yang di Aula Pontan. Berbeda dengan yang membela. Ada yang membela lurah awal-awalnya grupnya lurah-lurah kan aneh. Lurah kan bukan korban, dia ngomong. Bahkan kan informasi yang kita peroleh itu kan justru lurah-lurah itu dalam tanda petik dapat bagian dari RCTI ya istilahnya rombongan calo tanah Indonesia begitu. Iya kan? iya, Nah, iya. kemudian siapa itu si ini siapa Abdullah Mahmud Hendro Priyono mantan kepala BIN profesornya intelijen. Lah profesor intelijen kok ngomong masalah tanah rakyat, tanah desa. Jangan-jangan dia sedang kerja intelijen itu untuk membela kelompoknya oligarki Aguan dan konco-konconya ini kan. Kemudian ada si siapa Yoris, dia kan anggota DPD, harusnya menyuarakan derita dari rakyat di daerah. Loh kok ini malah melegitimasi kezaliman proyek. Dia berlagak, oh gak ada masyarakat yang terdampak. Lah iya, oh dia tidak hadir di posisi rakyat yang menjadi korban. Coba dia datang ke Tanara, datang ke Koronjo, datang ke orang yang tergusur nggak dibayar. Dan memang selama ini mereka diam itu bukan karena mereka nggak menjadi korban, tak berdaya. Sekali lagi masyarakat tak berdaya, sedih, marah, takut, dendam, campur aduk gitu. Sedih karena dizolimi, tanah yang dari dulu menjadi milik mereka, nggak ada yang komplit tiba-tiba diambil secara paksa tanpa kompensasi. Ada juga yang hanya dikasih semaunya. Marah, sebenarnya mereka marah sekali kepada orang-orang zalim itu, memendam kemarahan itu. Nah, memang pemicunya setelah ada video viral Said Didu, itulah yang kemudian menjadi pemicu masyarakat akhirnya mau tidak mau saya harus membela hak saya. Kalau saya tidak membela, bagaimana nanti anak cucu saya akan apa mendakwa saya? Kan nanti kalau dia cerita kepada anak cucu kan akan disalahkan oleh anak cucu. Babi sih dulu nggak membela tanah, giliran
Sudah hilang tanah baru cerita ke kita. Kita anak cucu hanya terdampak. Ya, harusnya Babe dulu berjuang membela sampai titik darah penghabisan. Dugaan saya narasi-narasi itu udah mulai mengkristal dan mereka akhirnya sekarang bersuara meskipun ada yang berani terbuka, ada yang mencari celah, ada yang menghitung dan macam-macam. Tapi ini sudah muncul gerakan-gerakan secara alamiah melakukan perlawanan terhadap kezaliman dari proyek Pantai Indah Kapuk 2 ini. Begitu, Bung Arif. Yang terakhir mungkin tadi pertanyaan kita yang soal ini apa namanya akan meningkatkan pajak Bang Ahmad Kozinudin apabila kemudian itu terus dibangun. Kita lihat bahwa iklan-iklan itu sudah mulai berseliweran, khususnya iklan-iklan terkait proyek itu yang nanti akan dibangun ini, akan dibangun perumahan ini, akan dibangun gedung-gedung ini dengan narasi itulah yang akan meningkatkan pajak negara dan meningkatkan pendapatan negara. Bagaimana, Bung Ahmad Kozinudin? Ya tadi kembali, kalau keuntungan peningkatan pajak itu benar-benar murni dari bisnis, kita apresiasi, kita dukung penuh. Tapi kalau asas produksi dari industri properti itu dari merampas tanah rakyat, nggak ada nilai. Itu berarti negara menampung hasil kejahatan korporasi untuk mencuci kerja korporasinya seolah-olah kinerjanya bagus karena apa menyumbang pajak bagi negara. Ini kan sama aja negara dijadikan alat money laundry oleh perusahaan yang nakal kayak gini gitu loh. Itu dari satu aspek. Aspek yang lain, jangan hanya melihat potensi pendapatan pajak meningkat, potensi pendapat yang hilang yang dikorup dengan cara harga dibanting ini juga kita kehilangan potensi pajak. Misalkan transaksi tanah dari rakyat semeter 500.000. Kan pajaknya lebih gede, BPH-nya lebih gede, BPHTB-nya lebih gede ketimbang hanya 30.000 atau 50.000 perak. Kan transaksinya kan bukan hanya transaksi dari PIK yang dijual kepada customer akhir. Transaksi tanahnya itu kan awalnya dari tanah rakyat yang dibeli oleh PIK. Dan ini kan mereka buat layer-layer. Nggak langsung ke PIK. Ada yang ke calo-calo dulu, baru ke PT Kuku Lestari Mendari, baru naik ke PT Pani. Ya. Ini kan juga harus dihitung potensi pajak yang hilang dari aksi kong kali kong mereka yang menggunakan dalih PSN sehingga menekan harga jual tanah dengan menekan NJUP dan seterusnya begitu. Saya sih tidak pernah menganggap pertumbuhan ekonomi pendapatan negara itu sebagai benefit kalau itu dibangun di asas penindasan dan kezaliman terhadap rakyat. Ya kalau begitu berarti kita sedang melegitimasi penindasan terhadap rakyat hanya demi dalih peningkatan pajak dan pertumbuhan ekonomi. Sama persis begini loh, Rit. Saya ini kan orang negara sedang sibuk menarik investor dari luar negeri. Nah, kemudian terjadilah industri pertambangan luar biasa. Contohnya nikel lah. Nikel itu kan jadi gede-gedean dieksplorasi di negara kita. Sampai di 2022 sampai 2020 sampai 2023 itu kan ada ekspor ilegal nikel 5,6 juta ton gitu. Ya, Nah, nah pertanyaannya siapa yang menikmati itu? Kan bukan rakyat. Negara juga kebagian pajaknya. Yang kaya raya siapa? Ya yang terlibat misalnya siapa? Saya sebut di tulisan saya tadi. Ya Airlangga Hartarto, Bobi Nasution, Kahiyang Ayu. Apa Bobi sama Kahiyang kan terbuka di kasus Abdul Ghani Kasubah. Dia punya konsesi lahan tambang nikel yang disebut dengan Blok Medan di Halmahera Timur kalau nggak salah itu. Loh kalau begitu ya mending lah nikel itu nggak usah dieksplorasi biar terpendam di bumi Indonesia biar jadi warisan untuk anak cucu kita kelak. Nah, kalau itu dieksplorasi benar-benar untuk keuntungan anak cucu kita, bukan untuk keuntungan Cina atau keuntungan Luhut Panjaitan aja. Bukan hanya untuk bikin kaya raya siapa Bobi Nasution dan Kahiyang Ayu atau keluarga Jokowi. Kan mereka narasinya investasi demi bla 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 peningkatan. Nah, cuman pertumbuhan sama peningkatan dari investasi itu siapa yang menikmati benefitnya gitu loh. Ini kan kapitalis bener gitu loh, hanya mengeruk kekayaan yang semestinya itu menjadi hak rakyat dengan dalih investasi, dengan dalih pertumbuhan ekonomi, sementara kue dari pertumbuhan ekonomi itu yang menikmati hanya segelintir orang saja. Nah, kalau sekarang misalnya, ini kan menyakitkan ya, saat rakyat mau kena PPN 12% ya, tiba-tiba ada kebijakan sesuai dengan Undang-Undang Cipta Kerja, sektor pertambangan batu bara 0 rupiah, nggak ada kena keluar dari objek kena pajak. Yang potensinya menurut Dahlan Iskan per tahun itu 120 triliun.
Ini kan jahat sekali gitu loh. Ke rakyat menindas, tapi ke oligarki batu bara, pesta pora begitu loh. Nah kembali lagi, kalau batu bara, nikel, atau mungkin sawit ya yang sekarang dikuasai oleh oligarki, itu kan tempatnya di hutan-hutan, di lembah-lembah, jauh lah dari permukiman lah. Nah sekarang oligarki properti milik Aguan ini bukan ngambil tanah yang di laut, di gunung-gunung, di lembah. Ini ngambil tanah-tanah yang ada di sekitar kita yang jadi perkampungan kita, gitu. Sampai ada yang direlokasi itu. Jadi kita tidak hanya melihat satu sisi ya, seluruh sisi itu harus kita perhatikan secara komprehensif dan yang paling penting ya, tidak boleh ada pertumbuhan ekonomi yang dibangun di atas kezaliman terhadap rakyat. Karena tujuan pertumbuhan itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat gitu. Bukan kemudian dengan dalih untuk mencari keuntungan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, kemudian rakyat dikorbankan. Dan apalagi negara justru menjadi cukongnya para oligarki, bukan bertindak melindungi rakyat agar mendapat keadilan, agar tidak dizolimi oleh proyek-proyek oligarki. Sekarang negara justru memberikan status PSN yang itu dijadikan dalih untuk melakukan kezaliman, perampasan tanah terhadap tanah-tanah. Esensi dari PSN di seluruh proyek-proyek bukan hanya di Pantai Indah Kapuk ya, di seluruh proyek yang lain itu kan sebenarnya esensinya hanyalah untuk merampas tanah rakyat dalam rangka menjadi lapak bisnis industri kapitalis gitu loh. Jadi tanah rakyat ya diambil dengan PSN ya, dirampas gitu, kemudian diserahkan kepada perusahaan untuk dikelola untuk jadi lahan bisnis atau lapak bisnis mereka. Ini kan jahat sekali. Nah sebenarnya PIK 2 ini test case gitu loh. Kenapa? Kalau ya tanah yang ada penghuninya saja sudah tidak ada perlawanan, ya yang lain sudah selesai. Sebenarnya yang lain kan sudah selesai. Mereka kan udah ngabisin tuh tanah-tanah kita di hutan, di laut, di gunung. Nah sekarang mereka merambah ke tanah-tanah yang di lingkungan kita. Ini kan kurang ajar gitu loh. Dan yang saya prihatin, saya sedih gitu. Kok negara sampai hari ini diam? Kalau saya bilang negara itu kan berarti simbolnya adalah presiden. Kalau awalnya presiden diam karena masih di luar negeri, saya menunggu waktu itu. Apakah setelah presiden pulang baru akan bicara. Ternyata sampai hari ini tidak ada sepatah kata pun dari Presiden Prabowo Subianto bicara membela rakyat yang ada di Banten atas kezaliman yang ditimpakan oleh Aguan dan Antoni Sarif. Padahal untuk hal yang tidak pernah dipertanyakan oleh rakyat, untuk hal yang tidak pernah dipersoalkan oleh rakyat, Saudara Prabowo ngomong. Contohnya, tiba-tiba Prabowo ngomong tentang pengampunan untuk koruptor. Rakyat nggak pernah minta itu. Nggak ada itu demo-demo, tolong dong koruptor, Pak Presiden diampuni. Nggak ada. Dia malah ngomong. Tapi giliran rakyat yang meminta negara segera membatalkan status PSN dan menghentikan proyek PIK 2 ini, tidak ada satu patah kata pun dari Presiden Prabowo Subianto untuk membela rakyatnya yang notabene dirinya telah berikrar bahwa sisa hidupnya akan diwakafkan untuk rakyat. Begitu, Bung Arif. Iya, sangat menarik sekali ya tadi pemaparannya terkait dengan justru apa yang dilakukan hari ini, khususnya para oligarki ya, misalnya kita sebut saja di antaranya adalah Abuan, Antoni Salim, dan oligarki-oligarki yang lain dalam perampasan, dalam tanda kutip ya, kekayaan alam di negeri ini, di lembah-lembah, di hutan, kemudian nikel, batu bara, itu sudah sangat luar biasa. Sekarang ini sudah bukan hutan lagi yang ingin dikuasai, tapi justru sudah ibaratnya dari gunung-gunung udah turun ke kota-kota ini juga ingin dikuasai, mulai dari pinggiran-pinggiran kota Tangerang, Banten dan sekitarnya yang kalau kita lihat di dalam iklan-iklannya ya bahkan ada yang iklan berbahasa Cina, Bung Ahmad Ya, Khalil, Mandarin ya. bahasa Mandarin, ada yang berbahasa Inggris juga dalam mengiklankan PIK 2. Dan ini saya pikir menarik sekali kalau iklannya saja berbahasa Mandarin dan berbahasa Inggris, terus target marketnya itu sebenarnya siapa? Apakah target marketnya itu adalah masyarakat lokal situ yang notabene adalah orang Indonesia, apalagi orang Banten, harusnya bahasa Sunda gitu. Iya, iklannya Sehingga bahasa Sunda ya harusnya. Sasa harusnya anu areknya beli imah di PIK 2. Ayo ayo iya harganya murah 30.000 per meter misalnya begitu ya. misalnya begitu, tapi saya belum lihat bahwa di apa di dalam Dan iklan tidak akan videonya melihat.
iklan seperti itu dan tidak akan pernah melihat iklan itu. Ya, artinya kan ini berarti target marketnya itu bukan orang sekitaran situ, oh, bukan orang wilayah Tangerang dan sekitarnya gitu. Artinya justru ini target marketnya adalah orang lain dan bisa jadi ini kalau secara spesifik bahasanya demikian itu kan sudah sangat menjurus sekali ya dengan eh, mohon maaf ya orang-orang bukan etnis tapi negara-negara dari Cina. Nah, melihat fenomena demikian ini pengamat Kosamudi ini juga kemarin saya lihat juga dikomentari banyak orang terkait iklan ini ya. Seperti Ustadz Alfian Tanjung juga mengingatkan, kemudian terakhir kemarin kita juga sempat wawancara dengan Bang Munarman juga mengingatkan terkait apa justru demonstrasi atau iklan-iklan ini dalam penjualan PIK 2 itu justru bukan berbahasa Sunda atau berbahasa Indonesia ya yang bisa kita pahami, tapi justru lebih banyak berbahasa Inggris dan berbahasa Mandarin. Bang Ahmad Wahyudin, apa tanggapannya? Nah, itu kan saya juga sudah tulis ini soalnya bukan hanya kezaliman terhadap rakyat, tapi ini ancaman kedaulatan negara. Itu kan target marketnya jelas orang asing itu. Karena dengan bahasa asing. Artinya rumah-rumah nanti akan dihuni oleh orang asing. Setelah dihuni nanti akan dimiliki oleh orang asing. Nah, kalau tanah kita sudah dimiliki oleh orang asing, di mana letak kedaulatan kita sebagai negara? Ini sudah isu kedaulatan loh. Bukan ansi isu industri properti, ini sudah isunya tentang kedaulatan negara. Kalau sudah bicara kedaulatan negara, keuntungan bertedol itu nggak ada nilai. Nah, kalau kita cuma mau nyari cuan dengan menjual negara, kedaulatan negara, jual aja pulau-pulau yang kosong itu, udah dapat cuan kita. Nggak perlu capek-capek. Tapi kan tidak, ini kita bicara kedaulatan, bicara sebuah bangsa, bicara sebuah negara, bicara sebuah entitas yang kita ingin agar entitas ini lestari untuk generasi yang selanjutnya. Makanya saya heran loh, kok jenderal-jenderal kita di TNI nggak ada yang bicara? Kok jenderal-jenderal kita di institusi Polri nggak ada yang bicara? Malah terakhir Tempo menulis Aguan naik mobil apa ya, Land Rover lah ya, Iya, berplat. berplat Mabes TNI, dikawal oleh polisi dengan sirene khasnya itu. Apakah, mohon maaf, saya bertanya kepada institusi TNI, apakah TNI sekarang juga sudah menjadi penjaga kedaulatannya Aguan? Apakah institusi Polri sekarang menjadi penegakan perlindungan terhadap Aguan? Bukan lagi menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat atau rakyat, sudah berubah menjadi pelindung, pengayom, dan pelayan oligarki. Ini kan pertanyaan kita bersama. Jadi sebenarnya kan kita justru bertanya kepada pimpinan negara tertinggi, Saudara Prabowo Subianto selaku presiden itu. Nah, beliau ini kan orang yang punya latar militer, harusnya lebih sensitif gitu loh. Melihat ancaman kedaulatan ini. Makanya kan masalah PIK 2 ini bukan hanya masalah yang berkaitan dengan kezaliman rakyat Banten, tapi ini berkaitan dengan ancaman adanya entitas negara di dalam negara. Coba perhatian kan, kita ini tidak sedang, mohon maaf ya, bukan sedang subjektif ya terhadap eh, kemajuan sebuah perusahaan properti gitu ya. Perusahaan properti kan kita kenal banyak, perumahan-perumahan banyak, ada Sumarekon, ada BSD atau yang lainnya. Itu yang lainnya itu masih inklusif ya. Ada akses dari warga sekitar yang bisa masuk dan keluar ke kawasan itu sehingga terjadi proses apa yang disebut dengan asimilasi ya, perbauran antara penghuni kompleks dengan warga sekitar. Sehingga warga sekitar juga merasa keberadaan komplek-komplek perumahan itu memberikan dampak bagi mereka, manfaat, baik mereka berdagang di wilayah kompleks atau wilayah kompleks butuh bantuan mereka, itu saling sinergi lah karena terjadi asimilasi lah. Kalau PIK 2 ini kan nggak hampir sama dengan PIK 1. Semua akses ditutup kecuali melalui akses utama. Dan di dalamnya coba masuk. Itu sudah orang-orang dengan bahasa Mandarin semua gitu loh. Bahkan apa lagu-lagunya juga sudah Mandarin, sekolahnya juga sudah dengan bahasa Cina semuanya. Itu sebenarnya Republik Indonesia atau Republik Cina cabang Indonesia gitu loh. Atau begini, itu republik yang dipimpin Saudara Prabowo Subianto atau republik yang dipimpin oleh Presiden Aguan atau Sugianto Kusuma? Kan ini pertanyaan kita. Apakah benar di negara ini otoritasnya hanya ada otoritas dari Republik Indonesia atau ada otoritas yang lain di dalam republik ini? Gitu loh.
Saya juga malah tambah heran ketika beberapa waktu lalu Nono Sampono dengan latar militer, bahkan legend ya, walaupun dia angkatan laut ya, Betul, betul. kok justru bicara tentang bagaimana kemajuan dari industri properti itu untuk kepentingan aguan gitu loh. Ya wajar lah karena dia ditunjuk sebagai direktur utama holdingnya juga beberapa perusahaan anak usaha dari Agung sudah ikut. Tapi kan membawa narasi berlatar militer ke dalam urusan bisnis properti aguan itu kan memalukan menurut saya. Memalukan gitu loh. Kalau dia bicara saja sebagai direksi nggak ada masalah. Kok itu dikaitkan dia dulu di marinir, dia dulu kepercayaan LB Murdani di militer, akan memalukan nanti seolah-olah oh jangan-jangan orang militer itu semuanya jadi kacung-kacung seperti yang terjadi di PIK 2 ini gitu loh. Nah, saya juga tidak tahu kenapa entah purnawirawan atau yang aktif itu kok diam, tapi beberapa di antaranya sih bersuara misalkan Pak Sunarko ya, ya Majen TNI Purnawirawan Sunarko mantan Danjen Kopassus kan keras itu. Terutama terkait masalah plat TNI ya, Mabes TNI itu kan nggak boleh. Jangankan kendaraannya, sopirnya pun harus anggota TNI aktif gitu loh. Nah ini kan nggak ada pengusutan terkait Aguan. Apakah Aguan itu punya status sebagai warga negara eksklusif, punya fasilitas yang prioritas atau punya kekhususan begitu kan harusnya enggak. Karena konstitusi kita mengatakan segala warga negara berkesamaan kedudukannya di muka hukum gitu. Ini sebenarnya publik hari ini ya, saya diskusi dengan sejumlah warga korban di Banten itu rata-rata sebenarnya semuanya menunggu respon resmi dari kepala negara, kepala pemerintahan, Presiden Prabowo Subianto. Apa sih sikap resminya? Karena apa yang disampaikan oleh Nusran Wahid ya selaku Menteri ATR itu tidak cukup untuk merespon, dia hanya bicara itu melanggar, tapi tidak ada sanksi terhadap pelanggaran. Malah terakhir Kementerian Koordinator Bidang Ekonomi mau melakukan koordinasi agar izin-izinnya disesuaikan, kan ngaco itu. Ini di zaman ketika masyarakat itu sudah melihat semua informasi nggak bisa ditutup-tutupi loh. Status PSN aja ini kan wilayah 1.755 hektar kan baru keluar. Tadinya kan ditutup-tutupi. Dan sampai hari ini kan nggak jelas batasannya di mana. Karena kalau ditetapkan di satu wilayah kan kebongkar semua. Oh berarti selama ini mereka memang jualan narasi PSN untuk membebaskan lahan agar rakyat terpaksa melepas lahan. Karena kalau tidak melepas seolah-olah rakyat sedang berhadapan dengan negara. Nah ini harusnya negara segera mengklarifikasi gitu loh. Jadi memang kita dalam posisi yang sulit sekali. Kita ini punya pemimpin, tapi seolah-olah rakyat itu menjadi yatim piatu, tidak punya ayah, tidak punya ibu. Ngurusi urusannya sendiri. Coba saya lihat, ya Allah harus rapat, beliau musyawarah akbar, harus ngumpul dengan biaya sendiri. Bahkan di Pontang itu ngedarin kotak apa namanya sumbangan dalam rangka untuk mau menutup kebutuhan operasional rapat rakyat itu. Kalau saya jadi pemimpin, saya jadi kepala negara, malu rakyat saya itu terlunta-lunta untuk memperjuangkan haknya itu malu. Padahal saya sebagai kepala negara bisa selesaikan itu hanya dengan satu keputusan. Cabut status PSN, hentikan proyek itu, lakukan audit. Itu sederhana. Dan itu Prabowo bisa melakukan karena dia statusnya sekarang itu presiden loh, Bung Arif. Bukan sekadar menteri pertahanan, bukan hanya ketua umum Partai Gerindra, bukan hanya statusnya sebagai calon presiden. Kalau dulu Saudara Prabowo cuman omon-omon karena statusnya capres wajar. Sekarang dia tidak bisa, ya hanya omon-omon, harus mengambil kebijakan. Dan kebijakan itu mudah bagi dia, kecuali dia bagian dari kejahatan ini. Nah, itu yang menjadikan publik hari ini bertanya-tanya, kenapa sampai hari ini Saudara Prabowo Subianto masih belum bersikap terkait proyek yang menzalimi rakyat Banten ini. Sementara ulama-ulama rakyat di Banten itu tokoh-tokohnya sudah bersuara. Sultan Banten sudah berdarah, kiai-kiai di Banten sudah bersuara, ulama Banten, kemarin Kiai Mbak Mulya Sarip juga sudah bicara. Oh, sudah banyak bicara semua. Ini kan kadang-kadang rakyat Banten, tokoh Banten, ulama Banten tuh merasa, kok saya sudah ngomong begini, sudah cerita, sudah berjuang, kok didiamkan apa? Nggak diberi ruang, kami itu nggak dihargai di Republik ini, di tanah kami sendiri, yang dari leluhur kami sudah tinggal di sini. Sampai ada loh itu pertemuan ketemu dengan mantan Presiden Kiai Ma'ruf Amin dalam rangka menyampaikan keluh kesah ini gitu loh. Dan itu tidak kemudian ditutupi dan informasi itu sampai mustahil tidak sampai kepada presiden gitu loh. Jangan sampai nanti seperti gubernur PJ Gubernur Banten ya ditanya dampak negatif itu nggak tahu dipersoalkan apa Bapak nggak punya sosmed.
nggak pernah nonton YouTube, nggak ada staf apa ya yang menginformasikan tentang kondisi PIK ini yang menzalimi rakyat. Kan kacau kalau pertanyaan itu kemudian diberondong kepada Presiden Prabowo Subianto. Kan malu jadinya. Harusnya hari ini sudah saatnya Presiden bersuara. Menurut saya begitu, Bung Arif. Iya, terima kasih Bang Ahmad Kozinudin, dan saya pikir apa yang Bang Ahmad Kozinudin terkait dengan apa keputusan presiden ini memang sudah bukan hari ini ya, harusnya sudah dari kemarin-kemarin karena ini gejolaknya sudah sejak keputusan kontroversial dari saudara Joko Widodo saat menetapkan PSN PIK 2 ini sebagai PSN, seharusnya itu juga sudah bermasalah di sana. Dan memang baru-baru ini juga ada dari, kalau nggak salah, dari KNPI, DPD KNPI mengajukan gugatan ya ke MK kalau tidak salah terkait dengan PSN PIK 2 ini, Bang Ahmad Fazinuddin. Nah, berkaitan dengan hukum, tadi juga Bang Ahmad Fazinuddin sempat menyinggung ya terkait dengan hukum, karena Bang Ahmad Fazinuddin sebagai eh, apa namanya advokat dari perwakilan masyarakat yang menggugat adanya PSN PIK 2 ini, dengan delapan, kalau tidak saya, delapan orang tergugat, diantaranya ada Pak Jokowi, ada Pak Aguan, ada Antoni Salim, ada Mas Kota, kemudian ada beberapa orang yang lain lah yang turut tergugat dalam gugatan itu, yang kemarin tanggal 16 Desember sidang pertamanya ini kan juga membuat masyarakat bertanya-tanya. Yang kita lihat di media itu, yang di-up oleh media itu adalah jumlah nominal gugatannya ini, Bang Ahmad Fauzidin, justru. Yang saya lihat, saya perhatikan hampir semua media itu justru dengan judul nominalnya, yaitu nominal 612 triliun. Nah, ini mungkin saya pikir perlu ada penjelasan yang utuh terkait dengan hal itu gitu. Jangan, apakah ini gugatan ini 600 triliun ini akan diberikan ke warga Banten atau akan diminta oleh penggugat atau seperti apa. Saya mengamati di berbagai media ini adalah judul-judul yang diberikan adalah Jokowi digugat lagi 612 triliun dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Mungkin Bang Ahmad Fazinuddin bisa menjelaskan soal gugatan itu sekaligus nominal itu. Nah, mungkin juga tadi sekaligus tambahan bahwa kapan sidang berikutnya dalam perkara ini bisa kita mendapatkan update-nya, Bang Ahmad Fazinuddin. Silakan. Ya, kronologis gugatan itu kan 29 November itu didaftarkan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Nomor perkaranya 754 PD3 garing 2024 garing PN JKT PST. Sidang pertama kan sudah terjadi di 16 Desember yang lalu. Kemudian ditunda 1 tahun. 3 minggu sih, tapi kan karena ganti tahun ya kita anggap tunda 1 tahun. Nanti 6 Januari ya, hari Senin itu kita sidang lagi. Masih untuk memanggil pihak-pihak yang kemarin belum hadir. Salah satu di antara pihak yang belum hadir itu kan Aguan. Jadi kadang-kadang kita itu menemukan hipokritme ya, orang-orang yang satu sisi bernarasi tentang hukum, ketika dipersoalkan secara hukum, nggak mentaati hukum. Jokowi juga itu kan bentar-bentar hukum-hukum, tidak gugat kan berkali-kali nggak datang. Ini kita gugat lagi juga nggak datang lagi. Padahal sudah sampai di Desa Sumber di arah Sulu sana panggilan. Jadi nanti tanggal 6 panggil lagi, dan memang gugatan itu kan gugatan untuk mengganti rugi dari kerugian masyarakat yang dibayarkan kepada negara, bukan kepada penggugat. Ya, jumlah itu cukup untuk menutupi defisit APBN di tahun 2025. Ya kira kisarannya sekitar apa yang disebutkan tadi. Dan nanti akan dibayar melalui Kementerian Keuangan selaku bendahara negara. Kalau saya lihat memang kalau media mengambil judul itu kan memang judul yang menarik untuk dibaca gitu. Jadi memang kalau judul-judulnya bombastis itu kan menarik gitu ya. Biasalah media gitu. Tapi sampai hari ini saya lihat suara yang beredar itu rata-rata mendukung gugatan ini. Dan masyarakat itu memang tidak melihat ansih soal hasil gugatan ini, justru menunggu sikap presiden terhadap suara rakyat itu seperti apa. Nah, kalau presiden baru bersikap setelah ada putusan pengadilan kan malu presiden. Berarti kan rakyat harus terlunta-lunta dulu berjuang.
Padahal dia bisa mengambil inisiatif untuk segera menengahi masalahnya dan menyelesaikan gitu. Dan izin-izin dari industri properti yang terkait PIK 2 ini kan masih banyak yang harus dicek lagi. Jangan-jangan belum lengkap itu. Izin lalu lintasnya bagaimana kok muncul sehingga menimbulkan banyak apa namanya kecelakaan sampai meninggal. Izin lingkungannya bagaimana? SIPPT-nya dulu lah keluarnya. Apakah peta tapaknya itu sampai ke daerah Tanara? Karena pembebasannya sampai Tanara. Terus apa dasar mereka membagari laut? Apa dasar mereka menguruk sungai? Apa dasar mereka menutup akses jalan? Itu kan persoalan-persoalan yang terindra, yang mudah dilihat oleh siapapun. Dan kalau ada negara harusnya selesai, harusnya bertindak. Kemarin saya dapat keluhan dari rakyat yang ada di Tanara. Ketika sungai-sungai itu sudah dikoordinasikan ke pihak yang berwenang terkait itu. Nggak ada tanggapan, mendiamkan saja. Padahal harusnya pihak yang punya otoritas untuk menjaga sungai itu agar alirannya tetap lancar, itu harusnya yang paling marah, harusnya paling kompleks. Kenapa? Wong ada endapan sedikit aja mereka pakai beku-beku untuk mengeluarkan saluran apa hambatan-hambatan sungai agar air arusnya lancar. Lah ini kok diuruk diam saja gitu. Jadi ini jelas banyak korupsi dalam bentuk suap ke pejabat-pejabat itu banyak sekali gitu. Makanya ya ya saya sih tidak terlalu mau berharap lah sama Prabowo itu terserah saja. Saya justru sampaikan kepada masyarakat begini loh keadaan negeri kita gitu. Harusnya seorang presiden yang bertindak. Gitu. Kalau dia tidak bertindak, saya serahkan saja kepada masyarakat. Bagaimana memberikan penilaian terhadap seorang presiden yang ketika janji kampanyenya luar biasa begitu. Ya begitu, Bung Arif. Ya, terima kasih Bang Ahmad Kontinuddin. Jadi clear di sini bahwa 612 triliun itu adalah diberikan kepada negara untuk menutup defisit APBN ya. Dan tadi juga diinformasikan nanti tanggal 6, 6 Januari 2024 itu adalah sidang kedua antara rakyat versus tergugat. Ya, 8 orang tergugat itu. Dan memang kemarin kalau kita lihat ya kuasa hukum yang hadir hanya satu dari 8 tergugat itu ya. Satu atau Ada dua. dua. Oh ya, dua orang. Jadi Surta Wijaya sama Mas Kota itu Ya yang dari diwakili oleh kuasa hukum. Walau memang surat kuasa aslinya belum ditunjukkan, baru daftar kopian itu. Jadi sidang berikutnya kita mau cek surat kuasa aslinya begitu. oke, yang di kuasa hukumnya Firdaus Wibowo apa siapalah Oh iya ya, iya. yang eh, sekarang sudah mulai berseliweran dia di medsos ya. Ya, teman-teman semua, demikianlah kemudian diskusi kita dengan Bang Ahmad Rozinuddin. Nah, mungkin terakhir nih Bang Ahmad Rozinuddin bisa memberikan Hmm. closing statement sekaligus mungkin eh, ini kan cukup panjang ya perjuangan rakyat Banten dan apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat yang terdampak di sana. Silakan Bang Ahmad Rozinuddin. Baik, yang pertama saya mengimbau mengajak kepada seluruh masyarakat Banten dan masyarakat Indonesia, baik yang menjadi korban ataupun yang tidak menjadi korban, untuk bersinergi bersama-sama berjuang dan harus dikuatkan, ditanamkan di batin, di dada kita. Ruhnya itu adalah ruh untuk menetapi perintah Allah, yakni untuk membela hak, amar ma'ruf dan mungkar. Sehingga kalau dasarnya adalah akidah, ruh itu tidak kehilangan energi gitu. Tapi kalau dasarnya hanya tuntutan yang bersifat indrawi, itu kita akan kehabisan nafas. Karena ini perjuangan kita tidak tahu sampai kapan. Akan panjang dan melelahkan, boleh juga. Tetapi kalau kita punya modal ruh karena perintah Allah, membela hak itu adalah kewajiban syar'i, amar ma'ruf nahi mungkar itu kewajiban syar'i, ya ini harus kita lakukan dengan rasa riang gembira. Nah, kita akan dapat pahala dari Allah. Dan bagi yang menjadi korban, jangan berputus asa, karena segala hal itu sudah ditentukan Allah, dan perjuangan kita itu hanya dalam rangka menetapi hukum syariat. Bagi yang belum jadi korban, ingatlah kalau saudara kita tidak kita bela, nanti giliran kita yang akan menjadi korban. Jadi jangan merasa kita tidak jadi korban, lalu kita merasa aman. Tidak. Karena karakter orang zolim itu setelah melakukan satu kezoliman, dia akan menambah kezoliman itu. Jadi kalau seluruh tanah di bumi itu dimasukkan perutnya sebelum sepanjang dia belum mati, masih akan cari tanah yang lain, orang-orang rakus itu, orang zolim. Yang kedua, kepada pemerintah, ini kasihanilah rakyat yang sudah menjadi yatim piatu, harusnya segera bersikap agar tidak
ada gesekan di tengah masyarakat karena ada upaya adu domba antara kelompok yang pro dan kontra. Walaupun yang pro itu dikit sekali kalau saya lihat, ya hanya rame di medsos saja gitu, hanya tokoh-tokoh tertentu. Sementara yang kontra kan kita bisa masih. Cuman hanya kan ini menjadi eh, rusak reputasi negara kalau tidak segera menyelesaikan persoalan yang sebenarnya bisa diselesaikan oleh negara dengan mengambil keputusan yang cepat. Itu putusnya sederhana. Batalkan status PSN, hentikan proyek, selesai, selesai. Kalau memang aguan ya mau terus industri properti yang dikembangkan, ya mulai lagi dengan perizinan yang benar, tahapan yang benar, dengan proses belanja tanah yang benar gitu loh. Kalau rakyat nggak mau jual ya sudah. Kalau rakyat mau jual harganya ya sesuai dengan apa yang dimaui rakyat gitu. Jangan kemudian dengan cara-cara licik, cara-cara nakal merampas tanah rakyat ini gitu loh. Dan terakhir saya pikir bagi elemen yang terlibat dalam kegiatan perjuangan ini, eh, saya memberikan nasihat agar apa benar-benar memegang amanah. Karena amanah ini bukan hanya dipertanggungjawabkan kepada manusia, tetapi amanah ini kalau akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ini sebenarnya transaksi kita masing-masing dengan Allah. Jadi kita benar-benar harus amanah memegang amanah ini. Jangan pernah dibelokkan dari amanah yang lurus ini baik karena ancaman atau karena iming-iming atau disibukkan dengan kegiatan lain yang bisa memalingkan dari perjuangan. Jangan pula mau ikut genderang perjuangan-perjuangan yang nggak jelas gitu loh. Ini sudah jelas kalau membela rakyat hak ketimbang perjuangan-perjuangan lain yang nggak jelas, apalagi dibelokkan dengan iming-iming dan sebagainya. Kasihanilah rakyat yang selama ini sudah banyak menaruh harapan terhadap perjuangan ini. Dan terakhir, ya kita Bung Arif jangan pernah merasa lelah capek terus bersuara begitu loh. Jadi Bung Arif juga jangan merasa capek terus ya diamplifikasi perjuangan-perjuangan ini kepada seluruh teman-teman YouTuber pejuang lainnya. Karena saya lihat banyak sekali ya teman-teman pejuang itu yang ikut mengamplifikasi perjuangan ini sehingga Alhamdulillah ini diketahui oleh masyarakat dan banyak mendapatkan dukungan masyarakat. Sebab kalau tidak ada medsos, tidak ada perjuangan YouTuber-YouTuber ya, ya kita nggak bisa berharap dari media mainstream karena media mainstream itu sudah kur atau sudah sepakat dengan suara kekuasaan yang bungkam. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ahmad Khosinuddin atas waktunya diskusi kita malam hari ini. Insya Allah nanti kita ke depan akan banyak diskusi dan kita akan coba update terkait dengan kasus PSN Tik 2 ini karena ini terus menggelinding di masyarakat. Terima kasih yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.